Oke, selanjutnya kita akan membuat query dengan menghubungkan beberapa tabel ya. Nah, sekarang kita lihat supaya kalian paham perbedaannya. Sebelumnya kita sudah membuat query nilai gitu ya, kita sudah membuat query nilai dengan tampilannya seperti ini. NIM, KDMK, absen, tugas, UTS, UAS, dan lain sebagainya. Karena tadi kita hanya menggunakan satu tabel, yaitu tabel nilai nih ya, hanya satu tabel nih, tabel nilai. Nah, lalu, ketika, kita mau lihat data nih NIM 102090001, kita nggak tahu ini punya siapa sih NIM ini, terus kode MK-nya TK102 ini mata kuliah apa sih, gitu. Nah, kita mau buat query ini supaya bisa menampilkan nama dan, nama mahasiswanya dan nama mata kuliahnya, gitu. Kan kita, sebelumnya kita sudah buat ya, membuat tabel mahasiswa, tabel mata kuliah gitu ya. Dalam arti bahwa sebenarnya NIM ini adalah kepunyaannya mahasiswa. KDMK ini adalah kepunyaan tabel MK. Nah, sekarang kita mau menampilkan ini, tampilan seperti ini, tapi dengan cara kita tarik data dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Oke, langkah yang pertama adalah kalian pilih create, lalu pilih query design, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menarik beberapa tabel. Yang pertama adalah tabel MHS. Tadi kan NIM itu punyanya si tabel MHS ya. Kita double klik tabel MHS-nya, lalu tabel MK-nya kita double klik, lalu tabel nilai kita double klik. Oke, close. Nah, maka akan secara otomatis akan muncul cardinality. Nih ya, kalau saya katakan cardinality atau kardinalitas, ini adalah garis yang seperti ini. Nah, garis seperti ini, gitu ya. Karena kan sebelumnya kita sudah bikin tabel nilai nih. Nah, di tabel nilai itu dia punya 2 primary key. Yang primary key yang pertama NIM, artinya ini dia ngambil nih dari si tabel mahasiswa, makanya terhubung tuh. NIM di tabel mahasiswa dimasukkan ke, tabel nilai. Selanjutnya yang MK nih, KDMK dimasukkan ke tabel nilai pula. Jadi peranan atau fungsi dari NIM dan KDMK di nilai ini adalah fungsinya sebagai foreign key. Artinya foreign key itu adalah primary key yang ada di tabel si sebelah tabel punya yang lain dimasukkan ke dalam tabel nilai. Primary key yang ada di tabel MK dimasukkan ke tabel nilai. Nah, ini artinya apa? Ini one, ini many. Artinya one to many. Artinya apa? Satu mahasiswa, ini kan satu punya mahasiswa, memiliki beberapa nilai. Terus di sini kode mata kuliah, satu mata kuliah memiliki beberapa nilai, gitu. Oke, sekarang kita coba, kita masukkan karena NIM itu punyanya ini kan ada 2 nih, ini ya, NIM, ini NIM. Kita pakai NIM-nya itu punyanya si tabel mahasiswa, kita double klik, oke. Selanjutnya kita munculkan namanya, oke, ya. Selanjutnya kita MK, KDMK kita munculkan, lalu nama MK kita munculkan, dah. Selanjutnya baru absen, tugas, UTS, UAS, dan indeks kita masukkan. Jika sudah, sekarang kita lihat ya, kita lihat apa yang terjadi. Oke, nah maka kita bisa tahu nih bahwa yang namanya Ali Mubarokah dengan mata kuliah praktikum basis data itu nilainya adalah absennya 80, tugasnya 80, UTS-nya 70, UAS-nya 70, indeksnya B. Nah, sekarang kita lihat karena tadi di tabel nilai bahwa dia memiliki 2 primary key jadi 2 foreign key, maka artinya kita boleh punya NIM yang sama. Nih lihat ada Alimah Mubarokah ada 2 ya, yang satu nilai praktikum basis data, yang satu nilai fisika dasar 1. Nah, ini yang disebut dengan keterkaitan atau keterhubungan antar tabel. Maka ini bisa dikatakan sebagai IRD ya. Nah, kita lihat nih IRD-nya. Nah, ini IRD ya. Keterhubungan atau keterkaitan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain.
Oke, paham? Nah, setelah itu sekarang kita lihat bedanya. Kalau yang query nilai yang hanya menggunakan satu tabel, nah ini dia cuma muncul ini aja. Dia nggak bisa menampilkan nama, tidak bisa menampilkan nama mata kuliah. Tapi kalau yang ini yang baru kita buat tadi, dia bisa menampilkan nama mahasiswa dan nama mata kuliahnya. Oke, kalau sudah kita tutup, nah dia minta disimpan. Oke, kita simpan, kita tulis QRY ya, QRY underscore nilai underscore MHS misalnya. Klik OK. Oke, silakan mencoba. Terima kasih.